Saya tunggu 10.000 besok di lapangan, katanya mau mendatangkan orang 10.000 mau nangkap Rocky. Saya tunggu. Kalau kemarahan buruh 2 kali gitu. Tadinya marahnya 50 dengan pentersangkaan Rocky jadi 80 gitu loh. Saya lebih yakin bahwa Omnibus Law ini adalah pembayaran cash dari penguasa-penguasa sekarang ini kepada kaum oligarki yang membiayai politik mereka. Mendadak pro rakyat. Padahal sejarah hidupnya mengkhianati rakyat. 2018, Asian Development Bank dengan Bappenas bikin riset soal kemiskinan. Ternyata ada 22 juta orang Indonesia kelaparan kronis. Jadi orang di desa, di mana dia sebenarnya lapar, Pak. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dia mati. Itu tragis. Sekali kita membiarkan hak kita dirampas, maka kita akan membiarkan hak-hak kita yang lain dengan mudah dirampas. People power artinya menjatuhkan Jokowi, tidak. People power ya, supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Pada kesempatan ini saya akan mengkritisi 5 hal dalam video tersebut. Yang pertama adalah tantangan untuk mengarahkan 10.000 projo agar menyeret Rocky Gerung ke penjara. Yang kedua adalah hoak Omnibus Law. Yang ketiga adalah katanya pemerintah ini mengkhianati rakyat. Yang keempat adalah berita hoak 22 juta rakyat itu miskin mengenaskan. Dan yang kelima adalah orang ini kagak ngerti apa itu people power. Oke, kita bahas yang pertama tentang tantangan 10.000 projo untuk menyeret Rocky Gerung ke penjara. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Projo bukan relawan. Projo itu rakyat Indonesia. Elektabilitas Pak Jokowi itu sekarang mencapai 90%. Jangankan 10.000 orang projo dikerahkan, 100.000 orang, 1 juta orang, nggak susah. Kalau perlu 50 juta orang diturunkan ke Jakarta untuk menyeret Rocky Gerung ke penjara, nggak susah. Beneran? Masalahnya Rocky Gerung sudah diproses hukum. Rocky Gerung sudah jadi tersangka. Kalau masalah penghinaan, ya susah karena Jokowinya nggak mungkin melapor. Andaikan Jokowi berani melapor, habis tuh Rocky Gerung. Dan andaikan undang-undang penghinaan presiden bukan delik aduan, misalkan delik pidana, habis tuh si Rocky Gerung. Bisa jadi membusuk di penjara. Yang kedua adalah masalah hoak Omnibus Law. Katanya pemerintah ini membayar cash kepada para oligarki untuk menyengsarakan rakyat, untuk membuat rakyat miskin. Cash apa? Orang ini aktivis buruh, tetapi otaknya itu gak dipakai. Kalau dikenakan pasal penyebaran berita bohong, orang ini kena, bro, harusnya kena. Kalau
negara ini benar-benar menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya, saya pastikan orang ini akan diseret bersama Rocky Gerung ke penjara karena penyebaran berita bohong. Masa hal ini didasarkan kepada keyakinan? Emangnya agama? Yang kayak gini bukan keyakinan, tetapi butuh fakta, butuh bukti. Kalau berdasar keyakinan, berarti bohongin orang ini. Pantas di penjara. Andaikan hukum Indonesia boleh memakai hukum riba, sudah saya sembelih orang ini. Yang ketiga, masa iya pemerintah ini sudah mengkhianati rakyat? Rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang sudah dikhianati oleh pemerintah? Omnibus Law itu diciptakan, dibuat, disetujui dengan para wakil rakyat yang sudah mendapatkan kedaulatan rakyat dari rakyat. Pembuatan Omnibus Law tidak hanya oleh pemerintah, tidak hanya oleh eksekutif, tetapi oleh para wakil rakyat juga dari berbagai macam partai. Kok bisa-bisanya dengan seenaknya bahwa pemerintah mengkhianati rakyat? Semuanya sudah didiskusikan dengan para wakil rakyat bagaimana disebut mengkhianati rakyat. Justru orang ini yang menghasut rakyat agar memberontak kepada pemerintah. Orang ini yang mengkhianati pilihan rakyat, yang memfitnah pilihan rakyat. Memfitnah pilihan rakyat berarti mengkhianati rakyat. Orang ini pengkhianat yang seutuhnya. Gak ada bukti, gak ada apa, berani benar menyebut Jokowi ini mengkhianati rakyat. Ada Omnibus Law sudah didiskusikan dengan para wakil rakyat, artinya tidak mengkhianati rakyat. Para wakil rakyat itu orang-orang pintar, bro. Doktor, master, bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang ecek-ecek kayak lo. Yang keempat, katanya bahwa berdasarkan penelitian bahwa angka kemiskinan di Indonesia itu ada 20 juta. Miskinnya mengenaskan. Masa iya di zaman serba canggih seperti ini, wong jalan rusak aja bisa viral. Kalau memang ada 20 juta rakyat Indonesia miskin mengenaskan, tinggal viralkan saja, apa susahnya? Sehingga bisa ditanggulangi oleh pemerintah. Sampai sekarang 10 periode Jokowi, 2 periode Jokowi menjabat, tidak ada itu laporan 22 juta rakyat Indonesia miskin mengenaskan. Kenapa? Karena dalam UUD jelas fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara, dijamin oleh negara. Apa jaminannya? Orang-orang miskin dari Sabang sampai Merauke itu mendapat jaminan sosial, mendapatkan bantuan yang lumayan membantu. Apalagi sekarang orang cari uang tidak perlu kerja, asal punya handphone bisa dapat uang. Jadi hoak-hoak semacam ini itu sangat ironis dan sangat menyedihkan. Yang kayak gini harusnya segera ditangkap penyebar fitnah ini, orang-orang kayak gini. Orang-orang ini, kalau orang biasa wajar lah, orang elit, tapi otaknya itu kampret.
Dan yang terakhir, orang ini tidak tahu apa itu people power. People power itu kudeta. Ingin menggulingkan pemerintah karena dirasa kebijakannya tidak sesuai dengan orang yang mau kudeta. Apa yang bisa dikudeta? Jokowi tidak melanggar undang-undang dasar. Jokowi tidak melanggar konstitusi. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sudah sesuai dengan konstitusi. Makanya elektabilitas Pak Jokowi 90%. Orang ini ngimpi berak kagak dicuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.